Pisau mudah tumpul, gunakan bahan ini ya teman-teman. Ini bahannya dari bearing ya, ataupun klaher. Seperti biasa, awal mula kita belah dulu ya. Kita belah dulu, lalu nanti kita ke proses pembakaran. Seperti biasa kita akan meluruskannya ya teman-teman. Dan ini tungku ajaib kita ya, tungku yang sudah bertahun-tahun menemani saya ya. Nah, ini proses pelurusannya. Untuk bahan jenis bearing ini sangat-sangat saya rekomendasikan ya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mempunyai pisau dapur super tajam ataupun pisau-pisau seset dan pisau sembelih. Saya rekomendasikan bahan ini ya teman-teman. Dan ini bahannya sudah kita luruskan, lalu kita potong bagian yang tidak terpakainya ya. Kita buang bekas kelingannya, jadi nanti pas waktu penempaan tidak terlihat ya teman-teman. Nah, dan ini setelah kita potong, lanjut ya kita proses penempaan, dan kita bakar menggunakan arang kayu teman-teman ya. Dan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman, apakah membakarnya menggunakan arang ataupun batu bara, di sini kita menggunakan arang kayu teman-teman ya, arang kayu jati dan lain-lain. Kebetulan di daerah saya, daerah sini banyak ya pengrajin arang kayu, jadi kita tidak susah untuk mencarinya. Lanjut ke proses penempaannya ya teman-teman. Ini setelah kita buat paksinya, kita ukur ya panjang bilahnya. Beliau meminta ukuran 10 cm satu sama 20 cm satu ya. Ini pisau dapur ya teman-teman, kebetulan bahannya panjang ya, bisa jadi dua juga ya. Dan ini setelah dipotong ya, lalu kita bentuk ya bagian depannya. Sekilas terlihat aneh ya teman-teman, tapi lihat hasilnya nanti teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang sering berkomentar di postingan saya, mohon maaf sekali ya teman-teman, saya tidak bisa membalasnya satu persatu ya. Dan kalaupun ada yang mau bertanya ataupun tanya-tanya seputar bilah atau segala macam, boleh ya chat saya, ada nomor WA saya di bio profil. Catatan slow respon ya teman-teman, apabila tidak secepatnya dibalas, maklum kita banyak kerjaan, yang ngechat juga banyak, kadang kebukanya besok, mohon maklum sekali ya teman-teman ya. Dan langsung kita ke proses pengerindaan ya teman-teman. Ini proses pengerindaannya seperti biasa, kita menggunakan gerinda 4 in ya. Kita bentuk dulu bagian tajamnya dan bagian punggungnya. Apabila dirasa sudah cukup, lalu kita tipiskan ya. Ini untuk ketebalan pisau ini tebalnya 3 mm, menipis ke ujung ya teman-teman. Lanjut kita ke proses penghalusan ya. Proses penghalusannya kita memakai amplas meteran ya, amplas meteran grit 60. Lalu nanti kalau sudah dirasa cukup halus, finishingnya kita menggunakan grit 250 amplas susun ya. Dan ini amplas susunnya mereknya bebas ya teman-teman, bisa dibeli di toko online ataupun di toko-toko bangunan banyak ya. Nah, seperti biasa kita tipiskan sekaligus merapikan bekas gerinda kasarnya ya, supaya tampilannya lebih mengkilap dan flat ya, ataupun ramping, jadi mudah nanti untuk diasahnya teman-teman. Ini posisinya belum disepuh ya, nanti kita lanjut ke proses penyepuhan. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Lanjut kita nanti ke proses penyepuhan, dan ini proses penyepuhannya ya teman-teman. Ini proses penyepuhannya seperti biasa. Yang perlu kita siapkan oli bekas ya teman-teman, oli bekas apa saja. Lalu lihat cara membakarnya ya, karena ini pisau tipis, jadi kita membakarnya nggak usah terlalu lama ya. Dan ini kita celup ke dalam oli ya. Nah, untuk bahan bearing sendiri saya sarankan sama teman-teman untuk pembakarannya jangan terlalu matang ya, karena bisa retak juga. Biarpun menyepuhnya menggunakan oli, tetap sama ya, bisa retak. Apalagi pisau kan tipis teman-teman, jadi mudah retak kalau misalkan suhunya terlalu panas ya. Dan ini kita siapkan untuk gagangnya ya. Kita buatkan gagangnya memakai kayu sonokling seperti biasa. Kita tipiskan, kita buang bagian-bagian yang tidak terpakainya. Lanjut kita ke proses pemasangan, dan hasilnya seperti ini teman-teman ya. Ini kita memakai aksesoris seperti kuningan bisa ya teman-teman, pakai kuningan bisa, cuman kita memakai fiber ya, fiber putih, warna putih. Kita sambung ya,
jadi sedikit ada variasinya supaya mempercantik tampilannya juga. Sedikit demi sedikit kita poles ya, kita kecilin gagangnya sesuai permintaan konsumen. Dan ini gagangnya lain dari yang lain ya, kita bevel bagian pinggir-pinggirnya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat. Nah untuk finishingnya seperti biasa kita amplas ya, amplas lembut sampai benar-benar halus ya teman-teman. Lalu nanti kita baluri pakai lem Korea ya. Nah ini kita siapkan kaleng bekas ya, kita tuang lem Korea, lalu kita pakai plastik ya, pakai kantong kresek lalu kita baluri lem tersebut ke gagangnya, kuningnya sendiri untuk mengkilapkan kayunya sendiri ya, kayunya itu. Nah ini udah kita lem, lanjut kita ke proses pengamplasan lagi. Memang kalau dihitung waktu cukup lumayan memakan waktu juga ya teman-teman, tapi apa boleh buat, demi istilahnya memuaskan konsumen ya kita kerjakan saja. Nah ini udah kita poles, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sudah kita clear, udah kita asah juga. Lanjut ke proses pengetesan ya, pengetesan ketajamannya. Dan ini hasilnya seperti ini teman-teman ya. Lumayan sudah cukup tajam ya untuk jenis pisau dapur. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan video saya. Silahkan bagikan video saya sebanyak-banyaknya apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.